Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali dengan saya Simon Mas'ud, masih dalam Kalam Hikmah Dakwah Channel. Hari ini ingin menyampaikan sebuah sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah bersabda, asyratu nafarin la yuqbalallahu ta'ala sholatuhum. Kata baginda Rasul, ada 10 golongan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat mereka. Yang pertama adalah rajulun shalla wahidan la biqiraatin. Yang pertama adalah sholat seorang laki-laki sendirian yang tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian kata baginda Rasul, warajulun la yu'addiz zakah, yaitu sholatnya seorang laki-laki yang tidak menunaikan zakat. Tentunya ketika seseorang sudah wajib zakat, sudah sampai nisabnya, sudah 1 tahun, tetapi enggan mengeluarkan zakat malnya, maka kata baginda Rasul, dia pun termasuk orang yang tidak diterima sholatnya. Yang ketiga, warajulun ya ummu qauman wahum lahu karihun, seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Yang selanjutnya adalah yang tidak diterima sholatnya adalah seorang laki-laki mengimami suatu kaum, tetapi kaum tersebut tidak suka dengan keberadaan dia menjadi imam. Kemudian warajulun mamlukun abikun, yaitu seorang laki-laki, sholatnya seorang laki-laki yang lari dari majikannya. Ketika seorang pekerja, misalkan kalau zaman Rasulullah dan para sahabat, tentunya mamluk, seorang budak yang memiliki tuan, kemudian dia melarikan diri dari tuannya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mana lagi yang tidak diterima sholatnya, kata Rasul, yaitu warajulun syaribul khamri mudminun, yaitu seorang peminum khamr dan pemabuk. Karena orang itu ada yang sekedar meminum minuman khamr tetapi tidak setiap saat, dan dia bukan termasuk pribadi yang pemabuk, tetapi kata baginda Rasul, seorang yang suka mabuk dan meminum khamr, maka sholatnya juga tidak diterima. Selanjutnya sholat yang tidak diterima lagi, yaitu wamro'atun batat zawjuha sakhitun 'alaiha, seorang istri, seorang perempuan yang tidur malam bersama suaminya, tetapi suaminya marah kepadanya. Suaminya murka atau suaminya tidak menyukainya karena sikapnya, tentunya itu juga sholat seorang istri yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seorang istri yang tidur malam bersama suaminya membuat suaminya kecewa pada malam itu, maka sholatnya tidak terima. Lagi wamro'atun khurratun tusolli bi ghairi khimarin, seorang wanita dewasa, wanita yang merdeka, yang sholat tanpa memakai khimar atau mukena. Ini juga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak diterima sholatnya lagi adalah wa'akilur riba, pemakan harta riba. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal imamul jair, seorang pemimpin yang menyeleweng, seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang pemimpin, itu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi warajulun la tanhahu sholatuhu anil fakhsya'i wal munkari,
yaitu sholatnya seorang laki-laki di mana sholatnya tidak bisa mencegahnya dari berbuat yang keji dan yang mungkar. Artinya banyak orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu namun perbuatan keji dan perbuatan mungkar masih dilakukannya. Ini pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazdadu minallahi illa bu'dan, yang mana sholat orang yang tidak bisa menghindarkan diri dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar ini tidak akan menambah apapun dari Allah kecuali illa bu'dan, menambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 golongan, 10 kelompok orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tadi, seorang sholat sendirian yang tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian seorang laki-laki yang sudah wajib zakat tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian lagi seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum tetapi kaum tersebut tidak menyukai keberadaan dia menjadi seorang imam. Kemudian seorang laki-laki yang lari dari majikannya. Seorang laki-laki peminum khamr dan pemabuk. Kemudian yang keenam, wa amra'atun batat zawjuha sahitun 'alaiha, seorang perempuan yang tidur malam bersama suaminya membuat kecewa suaminya, juga sholatnya tidak terima. Ketujuh, seorang perempuan merdeka yang sholat tanpa mengenakan mukena. Kedelapan, wa akil riba, mau laki-laki mau perempuan yang suka memakan harta riba juga tidak terima sholatnya. Wal imamul jair, yang ke-9, seorang pemimpin yang menyeleweng, menyalahgunakan jabatannya. Dan yang ke-10 adalah warajulun la tanhau sholatuhu anil faksya'i wal mungkar, seorang laki-laki yang melaksanakan sholat tetapi sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu semua la yazdadu minallah, tidak akan menambah apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala illa bu'dan, kecuali justru menambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 10 hal ini sehingga sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah dan Rasul-Nya, sementara kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.